Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi dan apa kabar? Saya berdoa bahwa kabar Bapak Ibu adalah kabar yang baik-baik saja dan kabarnya kabar damai sejahtera. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Saudaraku terkasih, peristiwa terjadinya mujizat di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Saudaraku terkasih, ada sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan, peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang sangat fenomenal, saudaraku terkasih. Sebab Yesus membuat hal-hal yang mustahil, hal-hal yang gak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa apa yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu, saya percaya juga bisa terjadi dalam kehidupanmu, dalam kehidupanku, dan dalam kehidupan kita di saat ini. Saudaraku, bagaimana mujizat itu terjadi? Ayat yang kelima di sana dikatakan ketika Yesus memandang orang-orang dan melihat orang-orang banyak itu datang berbondong-bondong kepada dia. Saudara, di sana dikatakan ketika Yesus memandang dan melihat ada banyak orang-orang yang datang berbondong-bondong kepada dia. Saudaraku, saya percaya sebagaimana Yesus melihat orang-orang itu, Yesus juga melihatmu, Yesus juga memandangmu, saudaraku terkasih. Dan saudaraku terkasih, di sana dikatakan bahwa ketika itu ia berkata kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Saudaraku, dia berkata ketika itu dia berkata, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Pertanyaan ini pertanyaan yang sangat sederhana namun punya makna yang dalam. Saudaraku, sebab dia Yesus berkata bahwa di mana kita akan membeli roti. Saudaraku, dia berkata bahwa murid-murid harus menyediakan, murid-murid harus menyajikan roti sebanyak untuk dimakan oleh 5.000 orang. Saudaraku, bahwa saudara, di sana dikatakan bahwa waktu itu sudah menjelang sore dan hampir malam, saudara. Dan bagaimana mungkin mereka bisa menyediakan makanan sebanyak itu dalam waktu tempo yang singkat, saudara? Terus uangnya bagaimana? Terus mengangkutnya bagaimana? Terus apa masih ada toko roti yang terbuka pada waktu itu? Mendengar pertanyaan itu, Filipus pun gagap dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia terdiam, dia gagap dan gak bisa ngomong apa-apa lagi. Saudaraku, hal itu dikatakan oleh Yesus. Ayat yang ke-6 berkata, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak diperbuatnya. Ternyata bahwa Yesus hanya ingin melihat hatinya si Filipus dan juga hatinya si murid-murid yang lain. Yesus hanya ingin mentes apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka perbuat. Lalu apa reaksi mereka? Jawab Filipus, Guru, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup sekalipun dibagikan bagian-bagian paling kecil kepada mereka ini semua. Guru, roti seharga 200 dinar tidak akan pernah cukup sekalipun mereka mendapat potongan-potongan yang kecil saja. Saudaraku terkasih, jawaban Filipus ini mewakili adalah jawaban daripada murid-murid yang lain. Saudaraku terkasih, jawaban Filipus ini akan berkata, Guru, kas kita ini kecil, keuangan kita hanya 200 dinar saja. Mana mungkin cukup, mana mungkin bisa, mana mungkin bisa mencukupi seluruh kebutuhan daripada orang-orang yang banyak ini. Saudaraku terkasih, mungkin juga kita berkata demikian. Tuhan, hanya sedikit. Tuhan, hanya ini yang aku punya. Tuhan, hanya ini. Apakah ini bisa, Tuhan? Kemudian saudaraku terkasih, di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, Andreas berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi apalah artinya ini? Saudaraku terkasih, Andreas menganggap remeh hal itu. Andreas berpikir, bagaimana mungkin? Apakah ini bisa? Apakah ini cukup? Saudaraku terkasih, Yesus berkata cukup. Bagaimana dengan kita?
Bukankah juga seringkali kita memandang hal yang kecil itu, hal-hal yang menganggap hal-hal yang sepele itu, saudara terkasih, sebagai hal-hal yang terlalu kecil. Bola basket, bila ia di tangan saya, tidak akan bernilai apa-apa. Tapi bila di tangan Michael Jordan, dia akan bernilai jutaan dolar. Demikian juga dengan Yesus. Saudara, bila 5 roti itu dan 2 ekor ikan itu ada di tangan Yesus, maka saudaraku, Yesus sanggup membuat mujizat. Yesus sanggup melakukan perkara yang dahsyat. Yesus sanggup melakukan perkara yang ajaib dan hebat. Sehingga saudaraku, waktu mereka makan lebih dari 5.000 orang, dan saudaraku masih ada sisa 12 bakul. Jangan anggap remeh, saudara, hal-hal yang kecil. Sebab seringkali Tuhan bekerja dari hal-hal yang kecil, yang tampak sepele dan tampak sederhana. Seringkali Tuhan membuat mujizat. Seringkali Tuhan mengadakan kedahsyatan dari hal-hal itu. Saudaraku terkasih, dan ayat ke-10 adalah proses terjadinya mujizat yang Tuhan minta, saudaraku, kepada mereka supaya mereka duduk dan diam semua, saudaraku terkasih. Dan kepada murid-murid Yesus berkata, suruhlah mereka duduk, suruhlah mereka diam. Saudaraku, untuk terjadinya mujizat, saudaraku, mereka disuruh duduk dengan tenang, menantikan Tuhan berkarya. Saudaraku terkasih, kalau saudara mau mengalami mujizat, kalau saudara mau melihat mujizat Tuhan, maka hendaklah engkau duduk di hadirat Tuhan, diam di hadirat Tuhan, dan nantikanlah Tuhan berkarya dalam kehidupanmu. Saya percaya mujizat pasti terjadi. Dan ayat ke-11, saudara terkasih, di sana Yesus membuat mujizat. Saudara, Yesus mengucap syukur dengan 5 roti, dan juga saudaraku, dia juga mengucap syukur kepada Allahnya dengan 2 ekor ikan itu. Dan saudaraku, Yesus sedang memberikan contoh, Yesus sedang memberikan teladan bahwa ada kuasa di dalam doa dan pengucapan syukur. Saudaraku terkasih, kalau saudara mau mengalami mujizat, marilah kau berdoa, marilah kau mengucap syukur kepada Allah. Dan saya percaya mujizat pasti terjadi, keajaiban pasti terjadi. Dan saudaraku, akhirnya apa sih tujuan daripada mujizat itu diberikan oleh Tuhan? Ayat 14, lewat mujizat itu mereka mengenal Yesus. Lewat mujizat itu mereka tahu siapa Yesus. Yohanes 6 ayat 14 berkata, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Mujizat itu membuat orang mengenal Yesus sebagai seorang nabi yang akan datang. Tapi bagi kita, saudara terkasih, kita bukan saja mengenal dia sebagai nabi, tapi kita mengenal dia sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai Juru Selamat, sebagai penyelamat dalam kehidupan kita. Saudaraku, demikianlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah saudara, hidupmu mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Aku berdoa supaya engkau mengalami kuasa Tuhan. Dan saya ucapkan shalom dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.